bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewati. Senang pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama untuk kita masuk dalam hidup Tuhan. Saya yakin dan percaya
pengharapan kami satu-satunya ya Tuhan. Kelak boleh bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus di kerajaan-Mu, di Yerusalem baru, memerintah bersama-Mu ya Tuhan. Bawa hati kami Tuhan untuk boleh terarah ke Yerusalem baru, tempat yang indah permai yang Kau janjikan ya Bapa. Dan kami juga mau melepaskan segala hal yang mengikat hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau belajar lagi Bapa. Urapi setiap kami, biar Roh-Mu bekerja atas hati kami, atas tempat ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, kuat kuasa Roh-Mu menuntun pikiran, mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku semua. Terima kasih tim pujian penyembahan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Katakan kiri kanannya, aku senang loh kamu ada di sini. Amin. Oke, Bapak Ibu saudaraku, tahukah Bapak Ibu hari ini adalah hari yang spesial bagi setiap kita orang percaya. Karena hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Amin. Hari yang indah karena kita menerima warisan, menerima berkat kekal, yaitu Roh Kudus dimeteraikan bagi setiap orang percaya. Amin. Roh Kudus diberikan supaya kita bisa mengerti kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, di hari yang indah ini saya beri seri khotbah kita ini dengan judul berkenan kepada Tuhan. Amin. Siapa yang rindu berkenan kepada Tuhan? Tentu kita semuanya. Kita naikkan satu pujian ini, biar ini menjadi rema bagi kita sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapak. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku, perhatikan firman-Mu setiap hari. Jadikanku anak taat bagi
orang yang paling berbahagia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang paling sukses di bumi ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu berkenan? Berkenan artinya menyukakan hati Tuhan. Berkenan artinya selalu rindu menyenangkan Tuhan. Berkenan artinya selalu melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, di Perjanjian Lama tercatat bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan seperti Daud. Dikatakan bahkan di Kisah Para Rasul dikatakan kisah kehidupan Daud, di situ disebutkan telah kutemukan seorang yang berkenan kepadaku. Firman Tuhan diberikan kepada Nabi Samuel ketika dia disuruh mengangkat Daud menjadi raja. Jadi ternyata Bapak Ibu, Allah Bapa melihat dari ketinggian dari tahtanya dengan kata telah kutemukan. Artinya dia melihat siapa yang berkenan di hatinya. Dan pada saat Raja Saul melakukan pelanggaran, maka yang ditemukan itulah diangkat Tuhan menjadi raja menggantikan Saul. Nah Bapak Ibu saudaraku, saya percaya ini berlaku bagi setiap kita. Tuhan melihat dari ketinggian, Dia melihat di bumi ini, di zaman ini, siapa yang berkenan kepadanya. Telah kutemukan di Bengkong seorang yang berkenan kepada. Saya percaya tidak seorang, karena orang Bengkong lumayan banyak di tempat ini. Nah ini harus menjadi kerinduan kita, amin. Telah kutemukan di perumahan Plamu Garden, amin. Semoga ada yang berkenan di sana kepada Tuhan. Demikian juga di mana Anda tinggal, di mana Bapak Ibu tinggal. Ini menjadi kerinduan kita. Telah kutemukan di Piayu, di Batam Center, di Bengkong seorang yang berkenan kepada. Karena kata berkenan itu disematkan bagi orang-orang di bumi ini. Kalau di surga Bapak Ibu, ya sudah pasti yang masuk surga itu semua yang berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi dikatakan telah kutemukan di surga, katakanlah di Jalan Petrus. Pastinya nantinya saya membayangkan jalan-jalan penting adalah toko-toko yang berkenan di bumi ini. Telah kutemukan di Jalan Petrus, di suatu surga yang berkenan kepadamu. Tidak seorang lagi. Kenapa? Karena semua yang berkenan yang masuk surga. Nah di bumi inilah tugas kita, ditemukan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Berkenan kepada Tuhan ini juga disematkan kepada Yesus Tuhan kita. Dan ini dikatakan ketika Dia di bumi. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita berkata, iyalah kan Dia Tuhan, pastilah berkenan kepada Bapa. Nah disinilah kita harus berani percaya kepada Yesus. Saat ini, per hari ini, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata ketika Dia bangkit dari kubur, bahkan ketika Dia mau naik ke surga, Dia menjumpai murid-muridnya 40 hari Bapak Ibu. Artinya benar-benar pasti, benar-benar kokoh Dia hidup. Amin. Dia menunjukkan dirinya, tubuh kemuliaannya selama 40 hari. Nah hari
di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan dia, Bapak Ibu Saudaraku, ketika berjalan, ketika dia menunjukkan dirinya, dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi." Amin. Artinya dia benar-benar hidup, dia Tuhan, dia Raja kita. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan GSKI tidak percaya Yesus adalah Tuhan, itu fitnah besar. Kita percaya Yesus adalah Tuhan yang menebus dosa kita, bahkan yang menjanjikan kita pun akan diangkat ke surga. Amin, Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yang harus kita percaya kalau kita mau berkenan kepada Tuhan. Kita harus berani percaya Dia adalah anak Allah yang sama dengan kita ketika hidupnya di bumi ini. Coba kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 8. Boleh dimunculkan di layar. Filipi 2 ayat 8. Oke, yang sudah ketemu katakan yes. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia manusia, Dia anak Allah. Ini juga harus kita percayai. Kalau tidak ada penolakan dari diri kita, kamu harus berkenan seperti Yesus. Kita akan berkata, gak mungkinlah saya bisa berkenan kepada Tuhan. Gak mungkinlah sempurna seperti Bapa. Gak mungkinlah saya bisa hidup kudus. Kalau yang menjadi tolak ukurnya Yesus, gak mungkinlah. Nah, hari ini kita mau belajar, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita pun bisa berkenan kepada Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi percaya juga Dia adalah anak Allah yang disamakan, sama seperti kita, yang berjuang untuk menang. Wahyu 3 ayat 21, boleh sambil jalan dibuka. Dia sama seperti kita. Dia rasakan apa yang kita rasakan. Dia rasakan godaan dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Maka dengan terus terang ketika dia dicobai di padang gurun, ada berapa pencobaan, Bapak Ibu? Pencobaan tentang dunia ini, tentang pemenuhan kebutuhan. Kalau engkau lapar, jadikanlah roti ini jadikanlah batu ini menjadi roti. Artinya jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan perut. Apa kata Tuhan? Manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia tidak hidup dari pemenuhan kebutuhan saja, tetapi dari firman Allah. Pencobaan itu ada. Bodohlah iblis kalau dia mencobai Yesus yang tidak berpeluang jatuh dalam dosa. Benar kan, Bapak Ibu? Karena ada peluang jatuh dalam dosa, iblis mencobai dengan gencar. Sama-sama kita baca ayat 3:21. 2, 3 ya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahta, sebagai anak pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Jelas Yesus berjuang
kemenangan Yesus tidak otomatis membuat kita menang. Tetapi kemenangan Yesus menjadi yang sulung. Ada manusia, ada anak Allah yang benar-benar taat sempurna. Makanya disebut dia yang sulung di antara banyak saudara. Kemenangan Yesus membuka jalan untuk kita bisa sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Karena begitu Yesus menang, maka siapa yang percaya kepadanya mengalami pengampunan dosa. Kalau Yesus tidak menang, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada pengampunan dosa. Orang lahir sudah masuk dalam penghukuman. Kapanpun dia mati, masuk neraka. Tetapi Yesus menang. Dia taat sampai mati. Nah, pernah satu kali terakhir di masa-masanya yang paling puncak, yaitu ketika di Taman Getsemani. Bapak Ibu itu berpikir itu drama, sampai dia berlutut lalu berkata, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Karena dia sudah melihat panggilannya, dia akan dicambuk, dia akan dihajar, dia akan disalibkan. Dia gemetar, Bapak Ibu, menghadapi semua itu. Dia getar sampai dia mengajukan permohonan, Bapak, kalau boleh gak usahlah pakai salib-salib, udahlah ampuni aja lah kami, ampuni aja lah umat. Allah itu Allah yang punya tatanan. Pelanggaran harus dihapus dengan darah. Akhirnya dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakmu, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Artinya penyaliban itu harus terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku menyadari hal ini bahwa Tuhan Yesus waktu di bumi ini berjuang untuk berkenan kepada Bapa, maka tidak ada jalan lain, kita pun harus berjuang untuk berkenan kepada Bapa. Berjuang untuk mematikan daging ini, Bapak Ibu. Di dalam daging ini yang sudah jatuh di dalam dosa, benih dosa itu sudah lama di dalam daging ini. Ada yang sudah bercokol 40 tahun, ada yang sudah bercokol 15 tahun, 60 tahun. Ini harus diubah menjadi pribadi yang baru. Inilah perjuangan kita. Jadi kita harus berani percaya memang Yesus manusia yang disamakan seperti kita, sehingga kita bisa menatap dia, melihat dia, bahkan bisa berdoa kepada dia, Tuhan Yesus, gimana sih tips-tipsnya untuk berkenan kepada Bapa? Bisa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukti yang kedua bahwa dia benar-benar berjuang. Coba kita buka lagi Lukas 2 ayat 52 supaya kita paham, Bapak Ibu, dan kita fokus berjuang. Lukas 2 ayat 52, ini hidupnya. Sudah ketemu? Oke. Oh, ini masih yang tadi ini. Oke, kita baca. 2, 3, ya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya garis bawahi di situ dikatakan dan bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya. Artinya dia enggak tiba-tiba punya hikmah, punya kasih, punya kelemah lembutan yang teramat sangat, punya kebaikan, kemurahan. Enggak tiba-tiba. Tetapi dia terus berjalan bersama dengan Bapa. Dikatakan dia dikandung oleh Roh Kudus. Artinya sejak lahirnya ada Roh Kudus yang terus
menuntun dia. Nah, ini relevan nanti dengan apa yang bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kita juga difasilitasi oleh Roh Kudus. Dia hidup. Mungkin kita bertanya, kalau dia bukan Tuhan waktu dia masih di bumi ini, kenapa hikmatnya begitu besar? Kenapa dia bisa melakukan mukjizat? Bapak Ibu Saudaraku, kenapa dia bertambah hikmatnya? Memang dikisahkan, tidak ada kisah yang benar-benar menunjukkan kehidupan Yesus di usianya dari 0 sampai ke 30 tahun, tidak spesifik dikisahkan cara hidupnya. Tetapi ada satu kisah yang menandakan bahwa dia adalah seorang yang terus bertumbuh, terus belajar. Jadi kebiasaan bangsa Israel, dalam 1 tahun mereka pergi ke Bait Allah. Dan satu waktu pas mereka pulang, ini dikisahkan ketika Yesus berumur 12 tahun. Dikisahkan di tengah jalan Yusuf dan Maria baru sadar, ternyata Yesus tidak berserta dengan mereka. Lalu mereka bingung, mana Yesus? Ternyata Yesus pernah hilang, Bapak Ibu. Mana Yesus? Nah, sedikit kami cerita, Clara juga pernah hilang, Bapak Ibu. Pas lagi belanja, mamanya asik lihat-lihat mana ini yang diskon, mana ini yang coba-coba. Saya juga asik jadi tiba-tiba, mana Clara? Gak ada, taruh token, Bapak Ibu. Benar-benar, mana ini? Langsung cek eskalator, karena itu yang paling berbahaya kan. Nah, cari-cari ternyata di balik baju dia, Bapak Ibu. Wah, memang jantungan itu terasa langsung. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya Yusuf dan Maria pergi lagi ke Bait Allah, dan ternyata dia sedang asik belajar, bercakap-cakap dengan para ahli-ahli Taurat. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, dia suka belajar. Katakan suka belajar. Bertambah hikmatnya itu mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, dan saya tahu pasti Maria adalah ibu yang bijaksana. Makanya ketika dia mendapatkan pesan dari malaikat, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Apa katanya? Enggak mungkin lah. Enggak begitu, Bapak Ibu. Masa bisa? Enggak begitu, Bapak Ibu. Apa dia katakan? Jadilah kehendakmu. Sebab aku. Dia katakan dia mau taat. Artinya dia tahu bahwa Mesias itu akan datang, dan dia menerima mandat itu. Dia berkata, jadilah kehendakmu. Ini menandakan dia seorang ibu yang bijaksana, dia seorang ibu yang berhikmat, dia seorang ibu yang takut akan Tuhan. Jadi kalau dikatakan Yesus semakin bertambah besarnya, semakin bertambah hikmatnya, saya percaya karena Maria mengajarkan hukum-hukum Yahudi, kebenaran-kebenaran yang pada saat itu diteladani mereka. Amin. Ini menandakan kehidupan Yesus yang terus bertumbuh, semakin disenangi Allah. Apa dikatakan gitu di situ, Bapak? Dikasihi oleh manusia. Artinya dia terus menjadi berkat, bukan saja disenangi Allah, tetapi dikasihi manusia. Coba kita tarik ke diri kita. Apakah kita semakin disenangi manusia? Di lingkungan kita, di keluarga kita? Apakah ketika kita datang kepada satu komunitas, ngarobe mana katanya? Ada dua kemungkinan, ngarobe mana katanya? Ngarobe itu kan rusuh, atau ngarobe udah datang yang menjadi berkat. Nah, ini gambaran kehidupan manusia sama seperti kita. Maka Bapak Ibu Saudara,
refnya tadi. Ku berkenan selalu di hadapan-Mu, mencari pribadi seperti Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau bersuka. Segala yang katakan, ku ingin berkenan, ku ingin berkenan mencari pribadi seperti Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau bersuka. Jadi ketika selesai Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, terdengarlah suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kata berkenan hari itu yang diterimanya, saya percaya, bukan karena kejadian ketika dia mau dibaptis hari itu, tetapi rentetan kehidupannya, akumulasi kehidupannya sejak kecil yang berfokus kepada Bapa, yang berfokus melakukan kehendak Bapa, yang berfokus menyenangkan hati Bapa. Bahkan ketika Yohanes berseru, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis," dia yang selalu hidup berkenan kepada Bapa merasa perlu bertobat. Dia datang, dia dibaptis. Bapak Ibu Saudaraku, sampai Yohanes berkata, "Jangan akulah yang harusnya kau baptis." Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Sudah seharusnya kita menggenapi apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bisa disimpulkan kenapa Yesus bisa berkenan, karena dia selalu melakukan kehendak Bapaknya. Karena dia selalu mau dengar-dengaran melakukan kehendak Bapaknya. Dan ini bisa dipertegas kalau kita baca prinsip hidupnya, Yohanes 3 ayat 34. Dikatakan di situ, "Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara tahu makanan? Makanan adalah hal yang terpenting. Coba aja Bapak Ibu, dengan tidak sengaja makan. Kalau dengan sengaja tidak makan berarti puasa. Biasanya ada pertahanan, nggak tahu kenapa. Karena memang pikiran kita sudah di set, contoh makan jam sekian bisa tahan. Tapi kalau nggak di set, jam 10, jam 11 udah keroncongan Bapak Ibu, udah gemetaran kalau nggak makan. Nah, Tuhan Yesus punya prinsip. Yohanes 4 ayat 34 ya, sorry. "Makananku adalah melakukan kehendak Bapa." Dan ini juga dipertegas Tuhan Yesus ketika dia ditawarkan iblis, "Jadikanlah batu ini menjadi roti." Dipertegas lagi bahwa makanan yang sesungguhnya adalah roti dari surga, firman Allah. Dan ini sebaliknya sesuatu yang salah, bahkan fatal, bahkan dosa ketika Adam memutuskan makanannya bukan dari pohon kehidupan yang menggambarkan kehendak Allah, tetapi dia memilih pohon yang baik dan yang buruk dari iblis. Jadi Yesuslah gambaran manusia Allah yang sempurna, yang berkata, "Makananku adalah melakukan kehendak
Bapak, Ibu, Saudaraku semua, prinsip ini menjadi prinsip kita. Amin, Bapak, Ibu. Kalau kita mau berkenan, kita harus bisa berkata yang terpenting melakukan kehendak Allah dari sekedar cari makan. Kebanyakan manusia, bahkan orang percaya, bahkan pendeta sekalipun, yang terpenting cari makan. Padahal prinsip dari Tuhan kita Yesus justru makananku melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, jadikan kehendak Allah menjadi sesuatu yang penting, yang kita butuhkan, yang kita lakukan. Apa kehendak Allah itu, Bapak Ibu Saudara? Kehendak Allah yang omongan Allah, firman Allah yang terus menuntun hati kita ini. Maka hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, diingatkan bagi setiap kita supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Tidak ada cara lain selain kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus bukan berarti menerima Roh Kudus engkau mahir berbahasa roh, bukan. Tetapi Roh Kudus akan menuntun hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang menjadi kerinduan kita. Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Allah. Artinya di kesehariannya dia selalu mendapat instruksi dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Dia berkata, aku tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa aku melihat Bapa melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan Yesus bisa benar, bisa kudus, ternyata bukan dari kekuatannya sendiri. Amin. Tetapi dia bisa melakukan semua itu karena ada Roh Allah yang menuntunnya. Kalau kita baca, dipertegas ketika dia keluar dari baptisan itu, maka sejak saat itu dikatakan firman Tuhan, Roh Allah diam di dalam kita. Bukankah hari ini kita memperingati, coba disiapkan Kisah 1 ayat 8. Bukankah hari ini ketika Yesus akan naik ke surga, dia berkata, Bapak Ibu Saudara, jangan pergi. Sebelumnya, di ayat sebelumnya dikatakan, ada satu murid bertanya. Mungkin dia belum tahu itu akan menjadi hari terakhir. Ada satu murid bertanya, Tuhan Yesus, maukah engkau memulihkan bangsa Israel pada saat ini? Kita tahu bangsa itu pada saat itu mengalami jajahan, mengalami sengsara. Tetapi apa kata jawab Yesus? Tidak menjawab ya, tidak menjawab tidak. Justru jawabnya, ya coba ayat di ayat yang ke-7, diangkat ke ayat yang ke-7. Agak susah ya, tinggal klik kayaknya. Oke. 2-3 yang kita baca. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kuasa dan kamu akan menjadi saksi Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kebutuhan yang mendesak atas bangsa Israel. Ada kebutuhan yang mendesak atas umatnya, kita semua. Tuhan, maukah Engkau memulihkan keuanganku? Maukah Engkau memulihkan hidupku? Justru jawabnya, kamu gak tahu kapan kamu mau dipulihkan, tetapi kamu akan menerima kuasa.
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi kita bisa pahami keadaan yang Tuhan izinkan, sesuatu yang buruk terjadi dalam diri kita. Bukan Tuhan gak mau memulihkan, tetapi ada yang lebih penting. Kamu harus menerima Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksinya, supaya kita bisa berkenan kepada Allah, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus. Ini yang terpenting, Bapak Ibu Saudaraku. Inilah perjuangan kita. Inilah harusnya menjadi fokus utama kita. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Semua fasilitas sudah diberikan. Jadi tidak ada alasan kalau suatu saat nanti ketika kita meninggal, masih banyak bolong dalam hidup kita, kebencian, kedengkian, kekecewaan, amarah, minum, mabuk. Saya percaya itu tidak ada lagi di tempat ini. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Cinta uang. Kalau kita mati itu masih ada dalam diri kita, Tuhan gak bisa disalahkan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah memfasilitasi kita. Pertama dengan pengampunan. Semua percaya Yesus adalah Tuhan, amin. Engkau diampuni. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita harus membereskan semuanya ini. Maka diberilah Roh Kudus. Roh Kuduslah pengganti hukum Taurat. Roh Kuduslah pengganti ibadah, harusnya ibadah orang Yahudi. Tapi justru hukum Taurat mereka angkat setinggi-tingginya, bahkan melebihi Tuhan. Inilah roh agamawi. Tetapi yang Tuhan mau, Roh Kudus disurahkan, dimenteraikan di hati kita. Kita berjalan terus bersama Roh Kudus, sehingga Bapak Ibu kita bisa mengerti, melakukan kehendak Bapa. Jadi untuk bisa melakukan kehendak Bapa, kita harus rela dituntun oleh Roh Kudus. Coba kita buka, Bapak Ibu, supaya kita yakin dan mau hidup di dalam Roh. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Sudah ketemu? Oke. Coba nanti dipikirkan kenapa dia agak lama. Apakah ada wayarnya yang perlu kita ganti untuk mencari ayat-ayatnya? Oke, sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jelas sekali Bapak Ibu. Jadi ternyata Tuhan Yesus bisa hidup benar, bisa hidup kudus, bisa berkenan kepada Bapa. Ini rahasianya. Amin. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang berdiam di dalam dirinya. Dan ternyata itu juga yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya kalau kita berkata, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, tetapi hidup kita tidak berubah, hidup kita enggak ada perubahan sama sekali, berarti percayamu, percaya kita, percaya yang salah. Percaya yang benar menuntut perubahan.
Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tulus itu diucapkan, maka Roh Kudus akan memberikan nasihat-nasihat. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Maka dimulailah proses untuk mengubah hidup kita. Jadi kalau kita nggak berubah, berarti percayanya nggak benar. Percaya itu adalah password pertama masuk. Ibarat kita mau buka internet atau mau masuk ke komputer, masukkan passwordnya. Kita masukkan tepat, benar, percaya yang benar, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima pengampunan dosa, percaya Yesus akan menjemput kita kedua kali. Amin. Yes, itu passwordnya. Tetapi setelah diberikan masuk di dalamnya, mulailah proses. Diberikanlah hukum Kristus, yaitu Roh Allah menuntun kita. Kalau kita berkata percaya, tetapi Roh itu belum hidup, belum membawamu kepada kehidupan di mana Roh Allah itu senang, belum membawamu kepada kehidupan yang semakin bertumbuh, berarti kita yang gak mau dituntun. Pertanyaannya Bapak Ibu, di hari Pentakosta ini, di hari pencurahan Roh Kudus ini, sudah sejauh mana Roh Allah menuntun hati kita? Sudah sejauh mana Roh Kudus terus mengingatkan kita akan dosa-dosa? Atau kita nggak mau tahu, udah ngomong Roh Kudus, maaf, udah ngomong Roh Kudus berkata, mulutmu itu terlalu cerewet, umpamanya begitu. Udah ngomong Roh Kudus di dalam hati kita, ampuni. Udah ngomong Roh Kudus di dalam hati kita, jangan mudah marah. Tapi kita terus melawan, kita terus mendukakan Roh Kudus. Tiba saatnya nanti, inilah yang disebut menolak Roh Allah. Dosa yang tidak dapat diampuni apa Bapak Ibu? Apa? Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus sebenarnya membungkam Roh Allah yang diam di dalam kita, yang terus ngomong berubah. Dia udah ngomong jangan cinta uang, dia udah ngomong jangan marah, jangan benci. Tetapi terus kita bungkam. Bapak Ibu, untuk memahami ini coba aja ya. Ini untuk memahami. Udah ngomong istri kita, udah Pak, gak usah gini-gini. Ya kan, biasa laki-laki begitu ya. Nggak dijawab ya, nggak dijawab tidak. Katanya. Udah ngomong. Nggak ada yang dituruti. Kira-kira sakit hati nggak istri? Padahal yang disampaikan hal-hal yang baik, sakit hati nggak? Nah, sakit hati. Nah, demikian juga suami udah ngomong, nggak boleh gitu mah, gini. Tapi apa kata istri? Biasanya istri nggak gitu ya, langsung ngelabrak ya. Mana tahu kau begini segala macam. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita bayangkan penuntun, roh yang lemah lembut, roh yang menasehati ada di dalam kita. Tapi kita nggak mau dengar. Sampai rumah udah ada hati di perjalanan, nanti bercengkrama sama anak istri. Setelah itu mau doa. Kayaknya enak ini doa bisa nanti ini sampai setengah jam. Sampai rumah bercengkrama, buka YouTube, langsung lihat debat, lihat ini itu jam 1 ngantuk. Padahal Roh Kudus sudah ngomong mulai dari berangkat pulang kerja udah ngomong di hati kita. Nah, inilah sebenarnya Roh Kudus itu, simpel aja Bapak. Jadi jangan kita berpikir Roh Kudus itu saya harus menerima Roh Kudus. Saya harus berbahasa roh. Saya harus cari tahu gimana bahasa rohnya. Bukan. Roh Allah ada di hati kita. Pertanyaan
Sudahkah dia ngomong? Amin. Coba kita naikkan pujian ini. Pujian ini sangat bagus Bapak Ibu. Berikan aku hati takut. Baik-baiknya itu sangat indah Bapak Ibu. Kita rasakan. Berikan aku hati takut akan Engkau Tuhanku. Perhatikan firman-Mu setiap hari. Amin. Jadikan anak taat bagi Engkau Bapa-Ku. Tuhanku mau waktu. Ada pembukaan Bapak Ibu. Berikan aku hati peka akan suara Tuhanku. Perhatikan kehendak-Mu setiap hari. Jadikan semua rencana-Mu terang hidupku. Tuhanku mau. Ini kerinduan kita katakan. Ku ingin bergerak selalu di hadapan-Mu, mencari pribadi seperti apa inginkan. Yesus, tujuan hidupku hanya Engkau berkenan. Bapak Ibu, untuk berkenan kepada Tuhan ketika Roh Allah itu diam di dalam kita. Dan ternyata inilah rahasia Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah anak Allah, sama seperti kita, tetapi yang di hatinya hanya berkenan kepada Tuhan, di hatinya melakukan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus itulah yang terus membentuk dia. Kita pun bisa. Amin. Dan sebenarnya ketika Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebenarnya berbicara tentang kehidupan seperti ini. Ya, kalau kita baca, datang seorang kaya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau masuk surga. Oke, lakukan hukum, jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Si orang muda berkata, aku sudah melakukan itu sejak mudaku. Kalau engkau mau sempurna, juallah seluruh milikmu, ikutlah aku. Baru dia pusing. Dia ingatlah hotelnya, rukonya 3. Dia ingatlah sawitnya berhektar-hektar dan segala macam. Baba, gak mau, gak benar ini. Lalu ternyata murid-muridnya maklum. Dia berkata, Tuhan, kalau begitu siapa yang mau masuk surga? Apa kata Tuhan Yesus? Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya bukan kekuatan kita. Sekarang kita mau enggak dengan kekuatan manusia hidup benar, hidup kudus, berkenan, tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa yang terus mendengarkan gereja kita? Mustahil itu bisa terjadi bagi manusia. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, terjadilah doa atau firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapkan hati kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Bapa, aku mau. Artinya Bapak, pagi-pagi datanglah kepada Tuhan. Anggap itu yang terpenting dari proyekmu yang miliaran itu. Anggap itu yang terpenting dari karirmu. Anggap itu yang terpenting. Duduk di kaki Tuhan. Dari cucianmu, dari segala kerjaanmu. Ada kan ibu-ibu begitu. Begitu bangun yang langsung ingat segala kesibukannya. Datang ke kaki Tuhan, cari kehendak Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus serius. Amin. Bapak Ibu, maukah kita mau melakukan kehendak Tuhan? Siapa yang mau, yang rindu? Kita semua, amin. Saya renungkan Bapak Ibu, ini sebagai penutup. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita harus masuk STT. Bingung ya? Udah ada bocorannya. Kita harus masuk STT. Apa itu STT? Sekolah. Nah, sekolah teologi, ya betul juga. Ada yang lebih serius mau mencari kehendak Tuhan. Tetapi yang satu ini dan yang pasti, kita harus masuk dalam satu program selalu tanya Tuhan. STT. Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, amin. Nah, kebanyakan kita sudah merasa mengerti menjalani kekristenan ini. Biasanya kita berdoa, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan sampai nangis mengalami lawatan Tuhan, lupa nanya apa yang harus kulakukan Tuhan. Karena kita merasa ya habis doa, berangkat kerja, lakukan pekerjaan seperti rutinitas biasanya, lakukan ini, lakukan itu sudah menjadi rutinitas yang hafal. Seperti nyetir mobil kan gak perlu lagi Tuhan mana injak rem atau injak gas, gak perlu lagi kan. Ya memang sudah manual, sudah otomatis. Tetapi tahukah Bapak Ibu, kehendak Tuhan itu ada dua. Memang ada hal-hal yang sudah otomatis kita lakukan. Tetapi kalau kita mau dengan jujur mencari kehendak Tuhan itu ada dua Bapak. Kehendak Tuhan ke dalam, kehendak Tuhan keluar. Apa itu kehendak Tuhan ke dalam? Itu tadi yang saya ceritakan, ketika kita berani setiap saat berkata, selalu tanya Tuhan. Kita berkata, Tuhan apa kehendak-Mu? Kalau kita serius, ya serius, Dia akan beritahukan. Itu loh, kau harus mengampuni ini. Itu loh, kau harus menolong ini. Itu loh, kau harus ini, kau harus ini. Itu loh, ubah hati. Itu kehendak Tuhan ke dalam. Kehendak Tuhan keluar. Tuhan apa yang harus kulakukan? Mungkin setelah kita beres ke dalam, mungkin Tuhan akan berkata, mungkin ya, buka pelayanan ini, pelayanan Sabtu ceria, buka ini, lakukan ini dalam bisnismu. Nah, itu kehendak Tuhan keluar. Maka setiap hari kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita harus selalu tanya Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu selama kita hidup tidak habis. Karena banyak yang harus dibereskan dari diri kita ini. Banyak Bapak Ibu. Berhenti minum, mabuk, narkoba, yes, puji Tuhan. Tapi kalau cinta uang, tapi kalau kebencian ada, nah bagaimana kita mengetahui itu? Selalu tanya Tuhan. Kalau tidak kita merasa akulah yang paling benar, kita merasa kitalah yang paling berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau selalu tanya Tuhan, maka Roh Allah itu akan menuntun kita. Karena apa? Memang tugas Allah itu memberikan nasihat, tuntunan. Sedangkan enggak kita tanya, memang itu tugasnya, apalagi kita tanya. Jadi Bapak Ibu, kita harus masuk STT, amin. Ini prakteknya, selalu tanya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, berkenan kepada Tuhan bukanlah hal yang mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bangkit berdiri. Saya undang baik-baik Tuhan.
masuk dalam perjamuan kudus, saya rindu sejenak kita merenungkan kebenaran ini. Aku ingin berkenan. Kita naikkan refugian tadi, biar menjadi doa kita. Mari pejamkan mata, renungkan kebenaran. Hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang kelak masuk dalam kerajaan-Nya. Dan itu bisa kita miliki sejak di bumi ini. Mari Bapak Ibu, kejar ini, berjuanglah untuk ini lebih dari segalanya. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita berkenan kepada Bapa. Tuhan Yesus teladan kita. Dia juga manusia yang berjuang seperti kita ketika hidup di bumi ini. Dia tunjukkan gaya hidupnya yang selalu kebutuhannya adalah melakukan kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu, melakukan kehendak Allah dengan terus berusaha hidup benar, hidup kudus, bertanya kepada Tuhan, selalu di hadirat Tuhan. Jadikan ini gaya hidup kita. Terima kasih Bapak. Mari siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Jika ada dosa pelanggaran beberapa minggu ini, mari dengan tulus minta ampun kepada Tuhan. Kita siapkan hati. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapak, berkati aku dan Rocky menjadi lambang
berikan anakmu yang tunggal, Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, menebus dosa-dosa kami dengan hidupnya yang sama seperti kami ketika di dunia ini berjuang berkenan kepadamu, bahkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus buat pengorbananmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menghidupi hidupmu di dalam hidup kami. Roti dan anggur ini Bapa, Engkau kuduskan Tuhan. Engkau pakai menjadi alat anugerah bagi pengampunan dosa-dosa kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu ikuti doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkah di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Maka dalam nama Tuhan Yesus,
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Amin. Minumlah. Mari kita bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu. Kami mau mencintai-Mu. Mari naikkan mazmur kita, katakan, terima kasih Bapa. Terima kasih besar setiamu, besar kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Betapa kami adalah orang-orang yang berbahagia ya Tuhan, mendapat jaminan keselamatan dengan penebusan yang Kau berikan, dengan Roh Kudus yang terus menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami. Kami mau terus melakukan kehendak-Mu. Tubuh dan darah-Mu menyatu di hidup kami. Kami percaya gairah hidup Tuhan Yesus, Tuhan kami, menjadi gairah hidup kami. Kami terima berkat perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Selanjutnya penyampaian pengumuman dipersilakan Pak Johnson. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahkan kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan, ya, curah Roh Kudus kiranya menuntun kita sehingga kita semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak. Amin Bapak Ibu. Ini yang menjadi perjuangan kita. Terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Selanjutnya selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Siagian beserta dengan Ibu. Selamat beribadah di tempat kita yang baru. Kita berikan aplaus kepada Pak Siagian. Kami senang sekali Pak boleh bersama-sama dengan Bapak di tempat ini kembali, ya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan dengarkan pengumuman. Yang pertama, ibadah raya seperti ini dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama yaitu di GSKI Teofani Sepanas di tempat ini, dan juga GSKI Teofani Batu Aji, ya, SP.
10 pagi. Selanjutnya berikutnya adalah ibadah hidup dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.00 di GSKI Teopani Batu Aji. Pengumuman selanjutnya, tidak ada sesi khusus untuk persembahan. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, kami persilakan untuk memasukkan pada kotak yang sudah disediakan. Pengumuman selanjutnya, ibadah. Oke, yang rindu melayani, mari kita bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini, baik itu singer, pemain musik, worship leader, guru sekolah minggu. Selanjutnya ibadah. Oke, ikuti terus sosial media kita, Facebook, ya, Instagram, TikTok maupun YouTube. Pengumuman tambahan untuk ibadah konsel kita di hari Jumat, ibadah doa dilaksanakan di tempat ini, ya, pukul 18.30, live streaming dari pusat, ya. Kemudian ibadah warsi dilaksanakan hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 18 atau pukul 6 sore di tempat ini, ya. Di tempat ini, ya, di tempat ini. Biasanya di SP untuk minggu ini ibadah waski dilaksanakan di tempat ini. Demikian pengumuman buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Selalu komitmen kami di dalam sisa kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan, biarlah semuanya berfokus hanya selalu dan selalu untuk-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu bagi kami. Kami boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini mulai dari awal, pertengahan, hingga ada di penghujung ibadah ini Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah itu boleh menjadi rema bagi kami. Bagaimana kami harus berkenan kepada-Mu Tuhan di setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini. Roh Kudus, tuntunlah kami. Berdiamlah Roh Tuhan di hati kami, mengingatkan kami, membimbing kami, menuntun kami,
sehingga apapun yang kami lakukan itu ada dalam tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian. Bertambah-tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan, biar dimanapun hamba-Mu ini berada, biarlah ia tetap menyuarakan suara Tuhan, sehingga siapapun yang mendengarnya, orang-orang akan mengerti dan akan mengalami perubahan hidup. Mereka berbalik dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Di dalam kehidupannya, ia mengerjakan maksud dan rencana Allah. Berkati suami istri, bahkan anak yang sudah karuniakan kepada mereka. Kesehatan, usaha pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada saat siang hari ini, mulai dari worship leader, singers, pemain musik, multimedia, penerima tamu, apapun yang mereka kerjakan hari ini Bapa, berkati mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah kepada mereka, sehingga mereka tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Kami yang boleh hadir pada saat siang hari ini, seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari lansia yang sudah berkeluarga, suami dan istri, demikian juga anak-anak muda, bahkan anak-anak yang sudah Engkau karuniakan kepada kami masing-masing untuk kami jaga dan lindungi. Berkati kami sekalian Tuhan, biarlah kami menyebut minggu ini menjadi minggu berkat bagi kami, karena penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Apapun usaha dan pekerjaan kami, selama itu tidak menyalahi dengan kebenaran firman Tuhan, bubuhi berkat di atasnya. Mereka yang bekerja sebagai supir, sebagai driver, apapun Tuhan, Engkau memberkati. Mereka yang bekerja di perusahaan, Engkau memberkati. Mereka yang bekerja sebagai usaha rumah tangga, Engkau memberkati. Apapun pekerjaan kami semuanya, Tuhan bubuhi berkat di atasnya, supaya kami dapat mencukupkan segala kebutuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami pada saat siang hari ini. Secara khusus kami masih berdoa untuk gembala senior kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Abdullah. Tuhan, kami memohon dengan kerendahan hati, jika Tuhan berkenan, izinkanlah kembali hamba-Mu ini dapat melayani, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami umat-umat-Mu boleh menangkap pemberitaan firman daripada hamba-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami Tuhan. Beri kesehatan, kesempurnaan Tuhan, kesehatan hamba-Mu ini, suami dan istri, bahkan anak-anak dan cucu yang Kau karuniakan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Kami rindu Tuhan, lewat pelayanan GSK ini, semua kami mendapatkan pengenalan yang sungguh akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Engkau membubuhi berkat atas kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati-Mu, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kekasih-kekasih